Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Pernah nggak sih kalian merasa suasana di kantor, kampus, atau bahkan lingkungan sekitar tuh kayak balik ke masa ke sekolah dasar? Ada gosip, ada yang suka lempar-lempar tanggung jawab, dan ada juga yang kalau nggak diperhatikan langsung ngambek. Rasanya kayak dikelilingi anak-anak ya kan? Padahal semua udah dewasa. Kenyataannya memang banyak dari kita sering ketemu dengan situasi seperti ini. Ada yang suka ngegosip lah, ada yang meledak emosinya, ada yang pasif, agresif, bahkan ada yang butuh validasi terus-menerus. Intinya, drama ini bikin capek. Bukan cuma bikin kita stres secara pribadi, tapi juga merusak suasana kelompok. Kalau di kantor, efeknya bisa bikin orang-orang yang sebenarnya kompeten jadi malas terlibat atau malah resign. Kalau di komunitas sih bisa bikin orang menjauh, kalau di keluarga ya jadinya tegang terus. Nah pertanyaannya, kenapa orang dewasa bisa jatuh ke perilaku kayak gini? Pertama, ada kebutuhan emosional yang gak terpenuhi. Misalnya orang yang dulu gak punya mekanisme coping sehat, gampang banget meledak atau ngambek kalau ada masalah. Nah, kurangnya rasa aman psikologis. Kalau orang merasa gak aman, mereka lebih pilih nyerang atau kabur daripada ngomong baik-baik. Nah, ketiga, contoh dari atas, kalau atasan atau orang yang dituakan juga drama, ya yang lain ikut-ikutan. Keempat, EQ alias emotional quotient rendah. Jadi nggak bisa ngatur emosi, nggak bisa empati, akhirnya gampang bikin masalah. Dan jangan lupa faktor stres atau burnout. Orang yang udah terlalu capek biasanya gampang tersulut, gampang sensitif. Jadi mirip anak kecil kurang tidur, sedikit-sedikit nangis atau marah. Masalahnya drama kayak gini ada kayak magnet. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa ketarik masuk ke lingkarannya. Jadi tukang gosip juga, jadi ikut-ikutan marah atau bahkan jadi penonton yang cuma diam tapi ikut kecipratan capek. Padahal kalau dibiarkan, drama ini bisa jadi budaya, dan budaya drama itu kayak racun. Pelan-pelan nyebar, bikin suasana makin nggak sehat. Terus gimana cara kita ngadepi drama tanpa ikutan tenggelam? Itu saja, pertama, tetap tenang, jangan buru-buru reaktif. Orang drama itu biasanya cari panggung, kalau kita nggak kasih respon, mereka kehilangan bahan bakar. Yang kedua, tentu saja batas sendiri, jangan terlibat gosip, jangan jadi penonton setia drama, kalau bisa alihkan topik atau keluar dari lingkungan tersebut. Ketiga, komunikasi jelas. Kalau ada masalah, sampaikan langsung. Jangan muter-muter. Orang drama suka main emosi, tapi kita bisa main logika dan kejelasan. Yang keempat, jaga energi sendiri. Ingat, kita punya kendali penuh atas respon kita, bukan atas perilaku orang lain. Dan kalau situasinya parah banget, misalnya di kantor, ada baiknya cari support system, bahkan kalau ada gunakan layanan konseling atau mediasi. Drama itu nggak bisa kita hindari 100%. Dimanapun kita berada, bahkan selalu ada. Tapi cara kita merespon lain menentukan apakah kita ikut terjebak atau tetap bisa berdiri tegak. Ingat, semakin kita bisa mengelola diri, semakin kecil kemungkinan kita terseret arus. Mari kita sama-sama belajar buat jadi lebih dewasa, bukan cuma di umur, tapi juga di sikap. Sekian obrolan kita hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa, jangan jadi bagian dari drama, tapi jadilah bagian dari solusi.